Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tri Andayani, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDNUT Kabupaten Kediri yang akan memaparkan tugas 3.3.A.6 demonstrasi kontekstual modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Dengan fasilitator kami, Bapak Teguh Supriyadi dan pengajar praktik Ibu Mistia. Tujuan pembelajaran khusus CKP dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Dasar filosofi Ki Hajar Dewantoro. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk beri kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai persatuan atau rakyat. Di sini saya merencanakan sebuah program dengan nama Sekolahku Hijau. Adapun jenis programnya adalah co-kurikuler dan pilihan jenjangnya adalah sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6. Latar belakang dari program yang direncanakan adalah lingkungan sekolah yang berada di pedesaan yang memiliki halaman luas, taman, dan lahan di belakang sekolah yang kurang terawat, hanya ditumbuhi rumput, serta adanya sampah plastik atau botol yang menumpuk membuat suasana tidak nyaman yang akhirnya mempengaruhi kenyamanan siswa dalam belajar. Kondisi inilah yang menginisiasi guru untuk membuat satu program yang mampu menumbuhkan kepedulian siswa dan warga sekolah terhadap lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang hijau, asri, dan bersih dengan merancang suatu program yaitu Sekolah Hijau. Tujuan dari program ini yang pertama adalah menumbuhkan kepemimpinan murid serta menciptakan interaksi murid dengan lingkungan dalam rangka meningkatkan kepedulian siswa terhadap lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang hijau, asri, dan bersih. Yang kedua, mengembangkan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Dan yang keempat, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Deskripsi program tentang Sekolahku Hijau. Sekolahku Hijau merupakan jenis program co-kurikuler, di mana yang menjadi target adalah seluruh murid, tetapi yang menjadi target utama adalah kelas 4, 5, dan 6, dan untuk kelas bawah masih dalam tahap pengenalan. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan kepemimpinan murid serta menciptakan interaksi murid dengan lingkungannya dalam rangka meningkatkan kepedulian siswa terhadap lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang hijau, asri, dan bersih. Dengan adanya kebun dan taman juga dapat menjadi sumber belajar bagi murid. Program ini dilakukan setiap hari Jumat selama 1 jam dan merupakan pengembangan dari kegiatan Jumat Bersih. Dan yang terlibat adalah murid kelas 4, 5, 6, dan guru kelas masing-masing, serta adanya tim dari setiap kelas yang bertugas mengelola dan mengatur tanggung jawab bersama terhadap keberlanjutan program ini. Adapun jenis kegiatan dari program ini antara lain, yang pertama, membersihkan lingkungan sekolah dengan kegiatan Jumat Bersih. Yang kedua, memilah sampah dan memanfaatkannya menjadi barang yang lebih berguna. Yang ketiga, penghijauan lingkungan meliputi menanam dan merawat bunga di taman, berkebun di belakang sekolah, dan juga menanam tanaman toga. Poin atau komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan meliputi beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid akan mendorong murid untuk mengembangkan berbagai sikap positif yang merupakan pengejauhan dari iman, ketakwaan, dan akhlak mulia. Gotong royong. Kepemimpinan murid memungkinkan murid untuk terlibat dan berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama, dan berinteraksi dalam masyarakat yang lebih luas. Mandiri. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid
mendorong murid untuk mengambil kontrol dan bertanggung jawab pada proses pembelajarannya sendiri. Selanjutnya adalah kreatif. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, memungkinkan murid untuk terekspos pada pengalaman belajar otentik yang menuntut mereka untuk mampu melihat permasalahan dan secara kreatif berusaha mencari solusi atas permasalahan tersebut. Bernalar kritis. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid akan mendorong murid untuk memiliki kemampuan bernalar kritis, karena mereka akan belajar untuk membuat pilihan-pilihan dan membuat keputusan-keputusan yang bertanggung jawab. Karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan. Yang pertama, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik dan non-akademik. Yang kedua, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Yang ketiga, lingkungan yang menyediakan kesempatan murid untuk menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif hingga berkemampuan dan berkeinginan untuk memberikan pengaruh positif kepada kehidupan orang lain dan sekelilingnya. Aset dan kekuatan yang dimiliki sekolah dan dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan program atau kegiatan ini adalah yang pertama, modal manusia yang meliputi kepala sekolah, guru, murid, penjaga sekolah atau petugas kebersihan, dan wali murid. Modal sosial adalah kesepakatan kelas dan juga peraturan sekolah. Modal fisik meliputi sarana dan prasarana sekolah seperti alat-alat kebersihan. Modal lingkungan adalah taman dan lahan belakang sekolah, halaman sekolah. Modal selanjutnya adalah modal finansial yang berupa dana bos dan pemanfaatan barang bekas. Kemudian ada modal politik yang berupa kebijakan dan kewenangan kepala sekolah. Dan yang terakhir adalah modal budaya dan agama yang meliputi pembiasaan gotong royong dan bersyukur atas ciptaan Tuhan. Suara, pilihan, dan kepemilikan murid yang akan diwujudkan melalui program ini adalah yang pertama, suara. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat tentang perencanaan program sekolahku hijau. Yang kedua adalah pilihan. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih peran, membuat kelompok, dan jadwal dalam program sekolahku hijau. Dan yang terakhir, kepemilikan. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk berpartisipasi aktif dalam program sekolahku hijau. Prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kepedulian komunitas sekolah terhadap lingkungan untuk menciptakan sekolah yang hijau, asri, dan bersih melalui program sekolahku hijau. Untuk melakukan prakarsa perubahan tersebut, saya menggunakan tahapan baca. Tahapan baca yang pertama adalah B. Buat pertanyaan. Pertanyaannya adalah yang pertama, mengapa kita meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan? Kedua, bagaimana meningkatkan kepedulian murid terhadap lingkungan? Yang ketiga, bagaimana kondisi lingkungan sekolah saat ini? Keempat, siapa yang akan diajak bekerja sama? Dan yang terakhir, sumber daya apa yang ada di sekolah sebagai daya dukung atau aset? Selanjutnya adalah tindakan yang perlu dilakukan. Yang pertama, diskusi bersama kepala sekolah, rekan sejawat tentang prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Yang kedua, berdiskusi dengan murid untuk menggali informasi tentang kepedulian murid terhadap lingkungan. Yang ketiga, berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengetahui kondisi lingkungan sekolah saat ini. Yang keempat, melibatkan semua komunitas sekolah termasuk wali murid. Dan yang kelima, bersama dengan murid memetakan sumber daya yang dimiliki sekolah sebagai aset atau daya dukung program tersebut. Adapun rencana yang melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid adalah berdiskusi dengan murid mengenai yang pertama, program yang akan dapat meningkatkan
kepedulian murid terhadap lingkungan. Yang kedua, kapan pelaksanaannya. Ketiga, di mana dilaksanakan. Keempat, siapa yang dilibatkan. Yang kelima, aset sekolah apa sebagai penunjang program. Adapun aset atau kekuatan sumber daya yang diberdayakan pada tahap ini adalah modal manusia yang meliputi kepala sekolah, rekan guru, murid, dan wali murid. Dan waktu yang diperlukan adalah 2 hari dan penanggung jawabnya adalah calon guru penggerak atau CGP itu sendiri. Tahapan selanjutnya adalah A. Ambil pelajaran. Pertanyaan: jenis kegiatan apa yang menarik dan disukai murid yang dapat meningkatkan kepedulian murid untuk menciptakan lingkungan yang hijau, asri, dan bersih? Yang kedua, yang mana kebijakan sekolah yang telah mendukung peningkatan kepedulian siswa terhadap lingkungan? Yang ketiga, pengalaman seperti apa yang dimiliki murid serta guru saat melakukan kegiatan peduli lingkungan? Dan yang keempat, daya dukung atau aset seperti apa yang harus dimiliki agar dapat terwujud program yang direncanakan. Tindakan. Yang pertama, murid memberikan pendapat tentang aktivitas yang menyenangkan bagi murid dalam kepedulian pada lingkungan yang hijau, asri, dan bersih. Yang kedua, mendiskusikan dengan kepala sekolah tentang kebijakan sekolah yang berhubungan dengan kepedulian lingkungan dan interaksi sosial. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan terbuka kepada murid tentang kegiatan peduli lingkungan yang diminati. Yang keempat adalah melibatkan murid untuk mendata aset atau daya dukung yang dimiliki komunitas sekolah. Adapun rencananya yang melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid adalah yang pertama, curah pendapat bersama murid untuk mengetahui jenis kegiatan yang dapat dilakukan dan diminati untuk menciptakan lingkungan yang hijau, asri, dan bersih melalui program sekolah hijau. Yang kedua, berdiskusi dengan murid mengenai aset atau sumber daya yang dimiliki dan mendukung program yang diajukan. Aset atau kekuatan yang berdaya yang dapat diberdayakan adalah yang pertama, modal manusia, yaitu kepala sekolah, rekan guru, murid, tukang kebun atau petugas kebersihan. Adapun modal lingkungannya meliputi halaman sekolah, taman, lahan di belakang sekolah, dan modal politiknya adalah kebijakan sekolah. Waktu yang diperlukan adalah 1-3 hari dan penanggung jawabnya adalah CGP dan wali kelas masing-masing. Tahapan yang ketiga adalah G. Gali mimpi. Pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang akan terjadi apabila program yang diajukan terwujud? Yang kedua, apa yang murid bayangkan tentang kenyamanan lingkungan yang hijau, asri, dan bersih? Yang ketiga, gagasan atau ide apa saja yang nantinya dapat mewujudkan suksesnya program? Dan yang keempat, apa tindak lanjut yang dapat dilakukan? Adapun tindakannya adalah yang pertama, berkolaborasi dengan guru dan murid tentang harapan dan impian mereka terhadap program yang akan dilaksanakan. Yang kedua, meminta pendapat murid untuk membuat daftar impian tentang lingkungan sekolah yang hijau, asri, dan bersih. Yang ketiga, menyediakan ruang dialog untuk murid membahas mimpi dan dampaknya dalam program ini. Dan yang keempat adalah bersama murid membuat rancangan tindak lanjut program. Selanjutnya adalah rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Yang pertama, memberikan kesempatan pada murid untuk menuliskan daftar impian atau harapannya untuk terlaksananya program sekolah hijau. Yang kedua, berdiskusi dengan murid serta membuat daftar khusus mengenai harapan dan ide gagasan mengenai program yang diinginkan dan bertujuan untuk meningkatkan kepedulian murid untuk menciptakan lingkungan hijau dan asri. Adapun aset atau kekuatan yang dapat diberdayakan adalah yang pertama, modal manusia, kepala sekolah, rekan guru, murid, tukang kebun atau petugas kebersihan. Selanjutnya adalah modal lingkungan meliputi halaman sekolah, taman, dan lahan di belakang sekolah. Waktu yang diperlukan adalah 1-3 hari dan penanggung jawabnya adalah CGP dan wali kelas masing-masing. Tahap yang keempat adalah J. Jabarkan rencana. Pertanyaannya yang pertama, apa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepedulian murid untuk menciptakan lingkungan yang hijau, asri, dan bersih?
Yang kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar dapat terwujud peningkatan kepedulian murid terhadap lingkungan. Yang ketiga, apa tindakan-tindakan yang dapat mendukung tercapainya program. Yang keempat, bagaimana mengukur keberhasilan program. Dan yang kelima, bagaimana menata tugas, peran, dan tanggung jawab kegiatan agar berjalan lancar, mewujudkan kepemimpinan murid melalui suara, pilihan, dan kepemilikan. Adapun tindakannya adalah mendiskusikan rancangan program dengan kepala sekolah, rekan guru, dan murid. Mengarahkan murid untuk membuat tim pelaksana program. Yang ketiga, murid bersama guru mengajukan program sekolah hijau. Yang keempat, tim bersama-sama membuat rancangan alur kegiatan beserta waktu dan tempat pelaksanaannya. Dan yang kelima, menjelaskan hal positif yang terwujud apabila program ini berhasil. Adapun rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid yang pertama, bersama murid berdiskusi tentang tim dalam program. Yang kedua, murid menentukan sendiri jadwal dan jenis kegiatan dengan pengawasan guru kelas masing-masing. Yang ketiga, tim mulai mendata sumber daya yang dibutuhkan dan tersedia sebagai aset sekolah. Adapun aset atau sumber daya yang dapat dipergunakan adalah yang pertama, modal manusia, kepala sekolah, rekan guru, murid, dan petugas kebersihan. Modal sosial adalah berkolaborasi dengan komunitas sekolah. Modal lingkungan adalah halaman sekolah, taman, lahan belakang sekolah. Dan waktunya adalah 1-2 minggu. Dan yang bertanggung jawab adalah CGP, wali kelas, dan juga murid dari perwakilan kelas. Tahapan baca yang terakhir adalah A. Atur eksekusi. Pertanyaannya adalah yang pertama, siapa yang akan diajak berkolaborasi dengan program tersebut? Kapan waktu pelaksanaannya? Berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai program siap untuk dilaksanakan? Bagaimana caranya agar program terlaksana sesuai dengan yang diharapkan? Dan yang terakhir, siapa yang akan memberi refleksi dan umpan balik? Adapun tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban adalah yang pertama, murid membuat tim sekolah hijau, membuat rancangan program, menentukan waktu dan tempat, dan sistem pelaksanaannya, serta menentukan sumber daya yang dapat digunakan dan berkoordinasi dengan guru. Dan yang terakhir adalah murid dan guru membuat refleksi dan umpan balik. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid adalah yang pertama, murid berdiskusi dengan tim sekolah hijau menentukan tugas masing-masing, waktu, tempat, dan pelaksanaan sumber daya yang dibutuhkan, serta komitmen pelaksanaan keberlanjutan program. Yang kedua, membuat rencana lomba kelasku hijau. Dan yang ketiga, komitmen meningkatkan interaksi sosial positif sebagai budaya positif dari program tersebut. Dan yang keempat, gotong royong dengan semua pihak menjalankan program dan rencana tersebut. Aset atau kekuatan yang dapat digunakan atau diberdayakan adalah yang pertama, modal manusia meliputi kepala sekolah, guru, murid, petugas kebersihan. Modal sosial adalah berkolaborasi dengan komunitas sekolah. Modal lingkungan adalah halaman sekolah, taman, dan lahan belakang sekolah. Waktunya adalah 1-2 minggu dan penanggung jawabnya adalah CGP, wali kelas, dan perwakilan setiap kelas. Demikian pemaparan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.3. Sekian, terima kasih. Salam dan bahagia. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.